Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadratul mukarramin yang sangat saya hormati, Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Jamil beserta para jajarannya, Hadratul mukarramin yang sangat saya hormati, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Jamil semua yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji-puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita ani habibana wa nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di kesempatan malam hari ini saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah Nurul Jamil semua. Mudah-mudahan asbab silaturahim kita Allah panjangkan umur kita semua, Allah berkahkan rezeki kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa umat yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa adalah umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Di mana kita semua tahu bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah bapak moyang manusia yang kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam semua manusia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sealam dunia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tsunami yang sangat besar, kecuali 80 orang umat Nabi Nuh alaihissalam yang beriman kepada Nabi Nuh dan mengikut ke Nabi Nuh alaihissalam, ikut ke kapalnya dan akhirnya mereka selamat. Namun ternyata di antara yang 80 orang tersebut tidak ada yang menghasilkan keturunan kecuali hanya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di antaranya ada 3 keturunan Nabi Nuh, yaitu Syam, Ham dan juga Yafis. Itulah yang menjadi keturunan Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang. Maka dari situ dikatakanlah bahwa Nabi Nuh alaihissalam bapak moyang kedua umat manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Nuh alaihissalam lah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun ternyata ibadah puasanya bukan ibadah puasa Ramadan. Tapi dulu itu ibadah puasanya wajib setiap bulan. Dan setiap bulannya 3 hari wajib berpuasa. 3 hari setiap bulan ditambah 1 hari tanggal 10 bulan Muharram. Jadi setiap hari 3 bulan kalau dikalikan 12 menjadi 36 hari, ditambah 1 hari yaitu tanggal 10 bulan Muharram, maka menjadi 37 hari dalam 1 tahun. Itu ketika di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Lalu datanglah Nabi Hud, maka diwajibkan juga disyariatkan kepada Nabi Hud dan umatnya. Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus sampai akhirnya sampailah kepada junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersama para sahabatnya melaksanakan ibadah puasa sama seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, yaitu 3 hari dalam setiap bulan ditambah tanggal 10 bulan Muharram. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Kata Allah, pada hari-hari yang sudah kami tentukan, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 30 ataupun sampai tanggal akhir bulan Ramadan. Maka setelah turun ayat ini, maka dirubahlah kewajiban puasa yang asalnya 3 hari dalam setiap bulan ditambah 10 Muharram, lalu kemudian dirubah menjadi 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai akhir Ramadan. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu di awal diwajibkannya puasa, walaupun wajibnya masih pilihan Bapak Ibu. Jadi boleh memilih. Memilih antara apa? Boleh memilih antara puasa atau fidyah. Jadi kalau yang mau puasa, puasa. Yang mau fidyah, fidyah.
Fidyah itu kalau sekarang ulama khilafi berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan fidyah itu satu harinya 1,5 kilo, ada yang menyebutkan 1 kilo, ada yang menyebutkan juga 7,5 ons. Kira-kira kalau sekarang masih puasa boleh pilihan antara puasa dan fidyah. Kira-kira kebanyakan orang milih puasa, milih fidyah Bapak Ibu. Mungkin kebanyakannya milih fidyah ya. Sehari cuma 1 kilo beras. Dan itu pahalanya sama, yang puasa sama, yang fidyah juga sama. Lalu kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang hadir, barang siapa yang hidup, sehat, mampu untuk berpuasa pada bulan Ramadan tersebut, maka falyasum, wajiblah dia berpuasa. Setelah turun ayat ini, maka dipatenkanlah wajib puasa Ramadan bagi setiap orang yang hidup, yang sehat dan mampu melaksanakan puasa, kecuali syekhun kabir, orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa lagi melaksanakan ibadah puasa. Maka dari situlah diwajibkanlah terus puasa Ramadan sampai sekarang. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu itu awal-awal dilaksanakan diwajibkannya puasa, berbukanya itu boleh makan dan boleh minum itu dari mulai maghrib sampai tidur. Jadi patokannya bukan sholat subuh, patokannya bukan azan subuh, patokannya bukan sahur, bukan imsak, tapi patokannya tidur. Kalau sudah tidur, haram lagi makan dan minum. Kalau misalkan Bapak Ibu tidurnya jam 8, maka dari jam 8 sampai maghrib esok nggak boleh makan dan minum. Tidurnya jam 9, dari jam 9 sampai maghrib esok tidak boleh makan dan minum. Kira-kira kalau sekarang seperti itu, kuat nggak Bapak Ibu? Subhanallah, berat ya kita Pak ya. Berat, lulus. Akhirnya bagaimana? Ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, sahabat tersebut kerjanya kerja keras Bapak Ibu. Banting tulang, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang malam. Akhirnya ketika itu suatu saat sahabat tersebut pulang malam sekitar Isya, kemudian sahabat tersebut ikut sholat Isya berjamaah dengan Rasul. Lalu kemudian karena ngantuk dan juga capek, akhirnya kemudian sahabat tersebut langsunglah tertidur setelah sholat Isya. Akhirnya kalau sudah tidur, haram makan dan haram minum. Akhirnya keesokan harinya gimana Bapak Ibu? Jangankan jam 12 siang, jangankan jam 1 siang, jam 6 sudah kukurubukan ya. Kerebek mulai, jam 8 sudah leles, mulai kelihatan loyo. Akhirnya jam berapa? Jam 12 siang hari ketemulah dengan Rasulullah SAW. Dilihat oleh Rasul, sahabat tersebut kelihatan seperti lemah, letih, lesu, letoy, loyo, 4L ya Bapak Ibu. Akhirnya bagaimana? Sahabat, kenapa engkau seperti itu? Kok lemah letih lesu seperti itu? Dijawab oleh sahabat, diterangkanlah, tadi malam saya begini. Lalu kemudian akhirnya bagaimana? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Setelah turun ayat ini, maka diperbolehkanlah makan dan minum dari mulai maghrib sampai menjelang subuh. Alhamdulillah. Jadi Bapak itu begitulah, puasa pernah mengalami 3 kali perubahan. Ternyata sama dengan sholat Bapak Ibu, sholat juga pernah mengalami 3 kali perubahan. Apa saja perubahan dalam sholat? Yang pertama adalah perubahan dalam arah kiblat. Dulu itu kiblatnya adalah kita menghadapnya kemana? Ke Masjidil Aqsa, Palestina, yang sekarang lagi digempur, yang sekarang lagi dijajah oleh Israel. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di sana diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan secepatnya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dulu itu arahnya menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian turunlah ayat, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Setelah turun ayat ini, maka dirubahlah kiblat yang asalnya ke Masjidil Aqsa, lalu kemudian arahnya menuju Masjidil Haram, dan sampai sekarang dikukuhkan seperti itu. Lalu yang kedua, dulu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum ada syariat azan. Jadi sebelum sholat tidak ada azan dulu. Lalu bagaimana para sahabat? Kemudian Rasul mengajak para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dulu para sahabat ngajaknya secara manual Bapak Ibu. Ayo para sahabat, sekarang sudah waktunya zuhur.
Mungkin sekarang seperti orang yang ngajakin imsak lah ya. Imsak. Mungkin seperti itulah kira-kira. Secara manual. Lalu kemudian akhirnya tidak efektif dan tidak efisien, kemudian para sahabat berinisiatif membuat kentongan. Dalam tafsir Mukatsir dikatakan hampir saja para sahabat membuat kentongan, kemudian ternyata ada salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi. Dalam bermimpinya tersebut ketemu dengan seorang laki-laki. Lalu kemudian sahabat tersebut menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tadi malam saya bermimpi ya Rasul. Disebut mimpi tapi asa nyata ya Rasul. Disebut nyata tapi saya mimpi ya Rasul. Mimpi apa kata Rasul? Saya mimpi bertemu dengan seorang laki-laki ya Rasul. Laki-laki tersebut memakai pakaian serba hijau ya Rasul. Pakaian yang dalamnya hijau, jubahnya pun pakai jubah berwarna hijau ya Rasul. Lalu kemudian bagaimana? Lalu kemudian orang tersebut mengucapkan beberapa kalimat ya Rasul. Apa saja? Yang pertama Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali, dan diakhiri dengan la ilaha illallah. Lalu kata Rasul, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya orang tersebut ya Rasul diam sejenak. Setelah diam sejenak kemudian dia mengulang kembali kalimat yang tadi. Tapi kalau tadi mah 2 kali, yang selanjutnya cuma 1 kali, dan ditambah dengan qad qamatis salatu Allahu akbar la ilaha illallah. Bagaimana kata Rasul? Wahai sahabat, ajarkanlah kalimat yang engkau temukan dalam mimpimu itu kepada sahabat Bilal. Maka diajarkanlah kepada sahabat Bilal. Lalu kemudian Bilal disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memandangkan azan, dan itulah sejarah azan pertama dalam sejarah umat muslim. Maka dikukuhkanlah sampai sekarang syariat azan sebelum dilaksanakan ibadah salat. Yang terakhir, yang ketiga, dulu itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang masbuk itu datangnya telat ya. Sudah 2 rakaat baru datang, sudah 3 rakaat baru datang. Kalau sekarang kan ketika ada yang masbuk langsung Allahu Akbar gitu Pak ya, langsung ikut sholat. Nah dulu itu awal-awal para sahabat ketika datang masbuk, maka dia nanya dulu kepada orang yang ada di saf paling ujung, paling akhir. Nanyanya bagaimana? Bukan dengan ucapan tapi dengan isyarat. Mungkin ya semacam ditoel ya kalau orang Sunda. Lalu kemudian orang yang ditanyanya itu yang lagi sholat, dia juga jawabannya juga dengan isyarat. Kalau sudah 1 rakaat berarti begini, sudah 2 rakaat berarti begini, 3 rakaat begini. Sudah dikasih tahu, lalu kemudian sahabat tersebut sholat, kemudian sholatnya dengan cepat, menyusul jamaah, menyusul Rasulullah SAW. Kalau 2 rakaat terus kejar target 2 rakaat. Baru setelah itu kemudian gabung dengan Rasulullah SAW, ikut berjamaah. Dan ketika Rasul Assalamualaikum, orang tersebut ikut Assalamualaikum. Datangnya terlambat tapi pulangnya sama bareng gitu ya. Awalnya seperti itu. Tapi kemudian pada suatu hari ada salah satu sahabat Rasulullah SAW ketika Rasul sedang sholat, lalu kemudian sahabat tersebut datang masbuk kepada Rasul. Ketika dia masbuk, dia langsung takbir Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, Rasul sujud ikut sujud, Rasul ruku ikut ruku, Rasul duduk ikut duduk, ikut gerakan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Rasul salam, Assalamualaikum, sahabat tersebut kemudian berdiri dan kemudian melanjutkan 2 rakaat sholat yang terlambatnya, yang tertinggalnya. Maka kemudian bagaimana kata Rasul? Wahai sahabat-sahabatku sekalian, jika engkau masbuk, jika engkau telat datang untuk melaksanakan ibadah salat, maka ikutilah sahabatku yang ini. Maka dari situlah disyariatkan bagi yang masbuk ikut langsung berjamaah. Itulah sedikit sejarah singkat tentang puasa dan salat. Mudah-mudahan menambah khazanah pengetahuan ilmu agama kita, dan mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali lain walungan tapi awi nu ngajalajar, lain kiai lain ajengan tapi santri anu nuju diajar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, insyaallah kita lanjutkan dengan salat isya, salat tarawih berjamaah. Yang panjang yang pendek Bapak Ibu rakaat. Yang sedang-sedang saja ya? Ya, sedang-sedang saja. Insyaallah kita akan melaksanakan salat sunat tarawih berjamaah. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.